Saya serahkan kepada Romo Bismoko. Oke, terima kasih Romo Yosef Susanto. Saya di sini menggantikan Romo Bismoko yang izin pamit karena harus misa. Oh ya, ini Ya. Romo Suryo atau Roni. Romo Roni. Oke. Para Romo, kita sudah dibantu oleh Romo Yosef untuk melihat cara-cara baru di dalam pewartaan. Ya, tadi menarik sekali Romo Yosef mengatakan bahwa karena adanya keterbatasan lalu kita itu didorong untuk menjadi kreatif. Ya, dan di sini kita sudah 1 tahun mengalami pandemi dan kita juga diajak juga mengevaluasi bagaimana bentuk pewartaan kita, karena di sini Romo Yosef juga memberikan kepada kita wawasan dan juga menyadarkan kita bahwa ada model baru yang bisa kita gunakan juga. Masih tersisa beberapa menit, mungkin ada dari para Romo yang mau sharing atau memperdalam apa yang sudah menjadi materi atau sharing dari Romo Yosef ini. Monggo Romo, silakan. Romo Budi, monggo. Oh, Romo Budi. Romo Budi, monggo. Oh, Romo Budi. Romo Budi, monggo. Oh, Romo Budi. Terima kasih Romo Yosef dan Profesiat YouTube sebagai media. Pertama-tama saya jadikan YouTube itu sebagai dokumentasi atas yang macam-macam. Kadang spontan melihat fenomena. Yang paling banyak ditonton unggahan saya itu ketika saya mengupload seorang pengamen di Jakarta. Saya makan di tepi jalan dan kemudian ada pengamen datang, publik, lalu dia menyanyi lagu-lagu rohani. Mungkin karena tahu saya masuk dengan polar saya, dia nyanyi lagu-lagu rohani dan itu saya upload. Saya rekam, saya upload spontan. Viewernya banyak, itu pun saya nggak tahu. Baru tahu setelah setahun kemudian, oh ternyata dilihat oleh 60.000 orang waktu itu. Jadi, nah belakangan ini YouTube itu saya pakai sebagai media dokumentasi. Dulu waktu saya masih aktif nulis di UC kan kadang-kadang minta disertakan video. Nah video itu harus diunggah di YouTube dulu. Nah sebagai media untuk itu lalu YouTube saya pakai. Tetapi betul saya setuju dengan Romo bahwa di era disrupsi ini kita tidak bisa tidak itu menggunakan media digital sebagai sarana untuk pewartaan. Kalau tadi sebut Romo kadang-kadang personal touch itu kurang ya. Tapi justru ini tantangan kita bagaimana melalui media sosial, bahkan selain personal touch, tapi juga spiritual touch dan sacramental touch kita hadirkan. Mohon pencerahan untuk kaitan-kaitan dengan itu. Terus Banun. Ya. Sekali lagi Profesiat. Terima kasih Romo Budi, Matur nuwun. Keterbatasan relasi personal dalam media digital ini memang terbatas, mau nggak mau sangat berbeda. Tetapi bisa diakalin sebetulnya dengan salam yang personal. Para Romo kalau buka YouTube saya, dari 200 atau 400 video itu selalu ada sapaan yang sama. Kalau bisa sapaannya sama, jangan ganti-ganti. Karena itu menjadi trademarknya kita yang nancep di kepala umat. Sapaannya saya selalu begini. Pasti ini backgroundnya sama nih. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih, pencinta firman Tuhan, berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Believe it or not, percaya atau kagak, meskipun saya sudah bikin 400 video, setiap kali rekaman, kata-kata yang tadi itu bisa saya ulang 10 kali. Salah lah, tiba-tiba ada yang ngetok lah, tiba-tiba lampunya mati lah, ada begitu banyak gangguan. Nah, ada juga namanya musik instrumen yang di awal. Musik pembuka itu juga kalau bisa jangan setiap video ganti-ganti, kalau bisa yang tetap. Jadi umat itu kalau sehari nggak dengar sapaan salam damai sejahtera Bible itu merasa kurang, atau belum mendengar ada lagu itu sebagai pembuka itu rasanya kurang. Jadi menciptakan kebutuhan umat. Nah, ada satu hal yang satu mukjizat buat saya sih mukjizat ya. Dulu sebelum pandemi atau sebelum banyak pewartaan di YouTube, orang umat beriman Katolik sama kitab suci itu jauh banget, merasa asing, merasa susah. Tapi saya lihat kesaksian-kesaksian ternyata banyak umat
jadi akrab tuh sama kitab suci. Ternyata kitab suci enak ya kalau dibahas ya. Ternyata kitab suci itu luar biasa ya. Ternyata kitab suci itu bisa dijadikan pedoman kekuatan. Saya cuma mikir selama ini ngapain aja. Nah, itu reaksi personalnya. Senang kalau lihat umat merasa bertumbuh imannya, merasa terbantu. Kadang-kadang juga saya ditonton oleh saudara-saudara kita yang beragama Muslim, itu juga banyak juga. Saya senang dengar kupasannya Romo kitab suci, saya Muslim misalnya. Atau saya dari gereja sebelah, saya mau ngikutin pembahasan Romo misalnya. Dan pendeta-pendeta itu juga banyak ternyata yang nonton. Karena kan saya melihat mereka kalau mereka terus ngomong gitu ya nggak pernah belajar yang baru, ya susah juga mau khotbah apa lagi. Itu. Terima kasih Romo Budi. Maju terus, saya tunggu nanti video terbarunya. Terus Banun. Ya. Sekali lagi Prof. Siap. Semoga kita semua dan seluruh anggota keluarga kita dimanapun berada diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam